tapi belum cerita kalau si Gue mah panjang. Gue galau waktu itu. Alisa udah dimimpiin semua orang udah begini. Kok gue nggak dimimpiin? Gue dosanya banyak. Sedangkan Wisnu udah jenggotan, pusing nggak? Iya. Gue panjang. Kalau gue panjang. Cuman titiknya gue sama-sama kayak lo sih kak. Kamu kan sakit ketempan air panas. Kalau aku waktu itu hamil besar, aku muntah-muntah parah, diare banget, gak bisa minum obat sama sekali. Minum, keluar lagi muntahnya sampai hitam. Karena gak tahu perasaan. Ini Adam apa Hawa? Adam. Kan waktu hamil Adam aku pakai kerudung. Oh iya benar. Aku sampai di titik yang bilang, Wisnu tuh maksudnya aku bersyukur banget. Nah gini, mungkin ada yang nonton, ada yang suaminya baru belajar, terus tiba-tiba keras. Sabar. Aku pernah ngelewatin kok, Wisnu tuh saklek. Gitu ya? Iya, karena orang baru belajar tuh biasa. Kalau sekarang Wisnu saring, saklek dan garing. Garingnya gini. Dahsyat, garingnya dahsyat. Gue udah bilang, ya lu kalau OVJ syariah, lu masuk nih. Gak ada yang ketawa, tapi tahu gue doang. Cuma dia doang yang ngerti ya. Gak, tapi saklek banget ya. Tapi akhirnya dia ngaji sama Ustadz, macam-macam lah. Malah dia yang ditegur, sama perempuan tuh nggak boleh kayak gitu. Perempuan itu tuh pelan-pelan dikasih taunya. Kamu tuh sebagai orang Islam harus nunjukin the beauty of Islam ya, jangan yang kerasnya. Kalau kabur dong, iya dong. Apalagi kayak aku bebel, anak muda, nikah 21 tahun, gimana? Oh, kan dia bawa-bawa umur lagi nih. Kan kak, aku tuh nikah umur 21 tahun, dia lebih galak dari Maksum karena gue kaget. Gue stres, gue baru lepas dari bapak gue disuruh pakai kerudung, ketemu kerudungan. Ya kan, karena gue kayak nggak, gue pengennya dari hati gitu. Cuman akhirnya ya sama, pasti kan kita juga dulu gitu kan, pengennya tuh kerudung dari hati apa segala macam. Tapi kadang dari hati itu kayak Kak Dewi enak gitu, pas langsung ketemu langsung kayak waduh cinta. Nah ini kita udah kayak dikasih kayak kanan, keluar kiri, kanan, keluar kiri, kanan, keluar kiri, parah sih. Makanya parah. Tapi di momen yang aku sakit itu, aku sebenarnya udah galau. Dari berapa minggu sebelumnya, aku udah capek. Wisnu tiap hari kayak yang cantik deh kalau pakai kerudung, pakai mukena cantik banget, pakai. Masya Allah. Aku mau makeup, mau bibir biru, gak dipuji loh. Biru kayak keracunan. Ya iyalah bibir lu biru. Ya, maksudnya gue mau makeup kayak apa? Gue mau secakep apapun jangan dipuji sebenarnya. Terus kayak yang lu cantik banget, pakai kerudung, pakai mukena. Aduh, sih aku cantik banget, digituin setiap hari. Gerah kan lama-lama kan. Bilang, Bi udah deh, kamu tuh udah Masya Allah, kamu udah doain aku, kamu udah ceramain aku setiap hari, kamu udah ngajak, Insya Allah nanti dosa ditanggung masing-masing. Nantangin neraka ya kan. Udah, kayaknya masuk surga pasti. Urusan akhirat aku yang tanggung, lagu kan. Tapi di situ Wisnu nangis yang kayak, Bi, maaf ya, surga neraka itu urusan Allah, aku tahu. Tapi aku akan nyesel banget kalau kamu gak ada umur, tapi kamu tuh belum nutup aura, dan aku gak rela, dan aku akan nyesel banget ngelihat istri yang aku cintai harus nanggung akibatnya gara-gara aurat kayak gitu. Di situ tuh aku tuh kayak yang ya Allah, ini orang kok tulus amat mikirin akhiratnya gitu. Dan dia selalu bilang, Bi, aku tuh pengen nikah, aku pengen cita-cita aku tuh satu, aku tuh pengen ngumpul di sorga. Terus gimana aurat kamu tuh gimana? Aku yang tanggung jawab. Tapi kamu gak akan bisa nanggung akibatnya nanti. Kamu gak bisa ngomong sekarang kayak gini, di akhirat kamu akan nyesel kayak gitu. Pas banget kekliknya pas aku sakit banget itu. Aku minum obat aja nggak mau kan, keluar lagi. Dan aku harus operasi usus buntu hamil 7 bulan. Dan itu aku stres, hamil pertama aku harus dibelek, sininya anak, itu aku stres banget sih. Aku nangis terus-terusan dan aku nggak pernah shaking sampai ketakutan mati kayak gitu. Terus lu pas banget, sama banget. Bis itu ngomong di situ, aku bilang, ya ngaji dong, apain gitu biar aku agak tenang gitu kan. Terus dia udah ngaji segala macam, aku tetap gak tenang. Dia bilang, Bi, kamu sholat, kamu sebagai muslim puasa,
Terus kewajiban apa yang belum kamu penuhi? Wah, di situ aku langsung kepikiran sih. Gak ada filter ya? Jlep. Ini gak ada filter kamu. Ya, lo mau melahirkan, kamu mau operasi, kamu hidup mati ini. Kamu yakin, kamu sanggup, kamu yakin kamu mau nutup aurat pas di kafan? Aku bisa mikir loh Kak. Aku stres. Stresnya dalam arti gue tuh takut. Dan gue tuh langsung kayak inget dosanya tuh banget. Dan aku bersyukur atas perasaan itu. Karena itu hidayah menurut aku. Ya. Dan itu perasaan yang gak bisa dibeli. Dan aku bener-bener kayak, aku bulan depan, berapa hari lagi tuh bulan puasa. Aku bulan depan kayaknya aku pengen banget pakai kerudung gitu. Dan dia nangis kan. Padahal disitu aku masih gini kan, emang dasar ababil gitu ya. Iya kan, kayak kalau gitu pengen pakai kerudung ini, aku pengen pakai kerudung ini bulan depan. Mungkin aja nih kalau yang ketok pintu, habis itu yang jenguk teman-teman aku yang agak gesrek gitu ya, kayak pakai kerudung kan. Coba yang datang Vegeta, langsung gitu. Jangan itu ya. Oh yang datang siapa? Siapa? Sayang, ya kan? Siapa? Orang pertama yang ketok pintu abis aku ngomong jilbab, Oki datang jenguk aku. Masya Allah. Wisnu nangis Kata Dewi. Iya, Wisnu nangis ngomong kayak gini. Ki, Shirin pengen pakai kerudung. So, Oki nangis juga. Ini kayak diatur dan itu gue jadi tambah nangis sih. Itu aku bilang Masya Allah, alhamdulillah dikasih kesempatan kita semua langsung kayak gitu. Wah, ini untung nggak ini datang gue bisa berubah lagi nih hati gue. Oke lah yang datang. Gini kayak ngomong apa nih? Tapi Masya Allah sih, maksudnya semua orang tuh pasti punya titik baliknya masing-masing. Dan aku bersyukur banget, Wisnu tuh pelan-pelan banget ngajarin aku. Kerudung aku aja kan masih kelayangan ya. Naik turun. Semua itu proses. Kerudung pun juga ada satu. Aku waktu acara Berita Islami masa kini, nggak tahu kenapa waktu itu jadi kepengen banget kerudungnya agak panjangan dikit gitu kan. Karena dulu kan masih ketat banget. Dan aku pun nggak mau ngejudge mereka karena semuanya butuh proses dan aku pernah di proses itu gitu. Pas kerudungnya, aku bilang sama Wisnu pas bulan puasa setelah udah berapa tahun pakai kerudung kayak, terus dia bilangnya tumben kerudungnya bagus, panjangan dikit. Terus aku bilang, ya kayaknya mulai hari ini aku mencoba untuk pakai yang longgar deh, kerudungnya aku mau panjang. Dia nangis loh. Dia bilang, makasih bantuin aku di akhir. Itu baperan banget ya ternyata. Baperan banget loh. Thank you, makasih banget nangis ya. Mau dengerin aku. Gue tuh kayak, kok gue kayaknya bebel banget sih. Kayaknya kok susah banget dinasehatin ya, sebel deh. Ya semua orang punya masing-masing gitu. Desi ini ntar 2 jam editor gue meledak nih kepalanya. Ini aja dong, satu terakhir. Kak Dewi, kasih ini juga dong, kasih tips atau apa gitu buat Kak Dewi tuh gimana sih sekarang itu kan kalau kita lihat Kak Dewi tuh kayak komit banget gitu loh untuk belajarnya gitu. Pernah nggak sih ngalamin naik turun juga? Terus gimana sama Mas Agus tuh bisa solid banget, menurut aku tuh kalian tuh keren banget gitu loh, saling mendukung dan saling support gitu. Nggak kayak apa ya, kadang tuh kan ada beberapa pasangan tuh yang terlalu kamu harus apa, tapi aku lihat tuh Kak Dewi sama Mas Agus tuh orangnya santai banget gitu. Walaupun kayak apa ya, kan kalau aku sama Shiren kan kita sama-sama punya suami yang kerjanya di entertainment gitu. Jadi kita tuh tahu lah seperti apa. Kalau Mas Agus kan bukan gitu. Tapi dia sangat memahami itu dan menurut aku tuh keren banget. Dia bisa blend sama siapapun. Masya Allah. Itu apa ya, lagi-lagi skenario Allah ya. Soalnya Mas Agus memang bukan di dunia entertainment, tapi dia orang di balik layar. Jadi tahu bagaimana untuk komunikasi, treat, terus apalagi untuk, kan kita orang entertainment tuh egonya gede-gede banget kan sebenarnya. Pokoknya pengen semuanya all about me. Nah, mungkin Mas Agus tuh punya cara komunikasi yang menurut aku asik banget, sehingga kita jadi lebih open minded, terus lebih bisa berekspresi tanpa
ini nggak tentang gua melulu ya, dan bukan tentang lu juga. Ini tentang kita dan apa sih prinsip dan tujuan kita ke depannya mau ngapain. Jadi emang bener sih, emang sosok imam itu akan memudahkan kita, kan perempuan memang mau dipimpin sebenarnya. Betul. Pada kodratnya itu memang sebenarnya we want to have a partner yang sebenarnya tahu visi misinya kemana. Nah, alhamdulillahnya Mas Agus kan sudah punya basic ya. Jadi ketika aku lagi mulai belajar, dikasih support dan dikasih kesempatan untuk aku paling enak gini kan, kalau kita salah, kita belajarnya bisa lebih. Oh, gue tahu nih kemarin gue udah salah di sini nih, dan gue akan ngulangin lagi. Nah, Mas Agus masih kasih kesempatan untuk belajar, terus kalau salah, ya udah bangkit lagi, ayo dong. Gimana caranya? Jadi kasih kesempatan untuk mandiri juga. Tapi tetap dalam konteks dan koridor yang dijagain sama beliau ya. Nah, terus akhirnya apa yang membuat aku tetap kalau dibilang saat ini aku tuh lagi semangatnya untuk belajar karena sosok gurunya benar. Kalau gurunya tuh nggak bisa Kontrol. Kan kita belajar tuh kan pakai hati sama logika kan. Agama ini kan hati sama logika. Kalau logika kita nggak bisa dijawab, kayaknya, gue nggak puas lo tadi, gue belum dapet nih maksudnya apa. Nah sekarang tuh guru-guru kan keren-keren banget ya. Apalagi Shiren kalau udah ngomongin masalah kematian, Ustadz Umar Mita itu udah the best tuh. Iya kan, kalau mau ngomongin masalah Al-Quran, Ustadz Adi Hidayat. Kalau mau ngomongin soal belajar dan menggali ilmu, menurut aku saat ini Ustadz Nuzul Zikri, Masya Allah. Siroh ke Ustadz Halid. Siroh, ya. Jadi guru yang tepat itu penting. Karena agama ini lu mau jalanin sendiri akan berat. Terus ada kemungkinan untuk kita salah tafsir itu besar banget. Dan kan ini agama kan harus balik lagi ke Al-Quran, balik lagi ke dalil, balik lagi Al-Quran, balik lagi ke hadis, balik lagi ke situ. Nah kalau kita udah main sendiri, udah deh kemana-mana. Dan banyak juga kan yang kemana-mana, akhirnya jadi berdebat lagi, salah lagi. Jadi ya agama ini lagi-lagi agama yang keren, tapi agama yang butuh fokus dan butuh hati yang tulus untuk belajar. Nggak boleh ada ego, sok tahu, sok pinter, sok jago, udah Allah, gue lebih tahu daripada Allah. Jangan diatur deh, nggak bisa. Keren sih. Tulus, jangan sok ego, sok tahu. Karena benar sih, ketika kita ngerasa kayaknya ini kita kan pasti punya persepsi sendiri gitu, pemahaman sendiri, tapi itu yang malah bikin kita jadi tersesat nggak sih? Iya, ya. Masalah iblis nggak masuk surga itu gara-gara apa? Iya. Dia merasa lebih baik kan? Pinter, baik. Gue tuh lebih pintar daripada manusia. Gue lebih pantas. Sifat itu yang menjadi kehancuran kita kalau nggak bisa dikendalikan. Benar. Pokoknya semangat buat teman-teman di rumah yang lagi mau belajar agama lagi. Kita semua di sini belajar. Kita nggak pernah mau bilang yang udah belajar hijrah duluan itu lebih baik, enggak. Never ending belajar. Wah, kita ada PR dari guru-guru kita aja kayaknya, ini dari SD kemana aja. Nyesel nggak sih? Nyesel. Itu yang diingat tuh pas waktu habis kita Quran banyak. Kita jus 30 nggak kelar-kelar, ya kan? Cuman nggak apa-apa, insya Allah Maha baik, Allah akan menghargai semua proses hambanya. Ya, proses hambanya. Mudah-mudahan kita pun meninggal di kondisi kita tetap belajar terus-terus dan menuntut ilmu. Amin. Pokoknya saling mendoakan, cari lingkungan, karena lingkungan banget. Ingat Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari. Ya Mbak, kita 1 jus dulu ya Mbak Den. Aduh. Masya Allah. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Sampai kapan nih kita? Amin. Tapi banyak Amin, berdoa, amin, ya gengs. Allah.
ini bulan Ramadan, Allah mau ngobrol pahala, dan insya Allah siapa tahu banyak yang doa di bulan puasa, banyak yang tembus langit. Kita nggak pernah tahu. Bismillah ya, dikabulin corona ini berakhir. Amin, 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 amin. Masya Allah. Assalamualaikum. Amin, amin. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yamini, Dashira. Alhamdulillah, baru aja tadi kita udah ngobrol sama wanita-wanita hebat, sahabat-sahabat soleh. Dan selesai sudah. Awalnya kita cuma 1 jam ya rencananya ya, tapi Masya Allah ternyata bertambah. Ini nggak tahu nih berapa jam sih kita, udah 2 jam, hampir mau 2 jam lebih guys. Tapi Masya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat semua. Ini benar-benar heart to heart kita seperti apa. Walaupun kita sering bareng, tapi kita tuh nggak pernah ngebahas tentang lu kenapa sih hijrahnya seperti apa. Tapi lebih kayak aku kan istilahnya aku juga baru untuk berhijab, tapi mereka itu sama sekali nggak nanya kenapa bisa berhijab, kenapa lo begini, kenapa begitu. Baru sekarang kita ngobrolin soal ini karena ketika aku berhijab terus aku datang untuk bertemu sama mereka untuk belajar, mereka tuh merangkul banget. Yang ada tuh mereka kayak yuk kita mau belajar sama-sama, dan dia nggak pernah bilang gini kamu mau tahu soal apa, enggak. Tapi mereka selalu yuk kita belajar sama-sama. Aku juga, maksudnya mereka juga masih belajar, jadi aku ngerasa kayak benar-benar dirangkul banget sama mereka. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua bisa terus menggali kebaikan-kebaikan lebih banyak lagi, kita bisa beribadah lebih banyak lagi karena ini bulan yang suci, bulan yang dimana kita semua ibadah kita tuh dilipat gandakan sama Allah. Jadi mudah-mudahan perbincangan tadi juga bermanfaat. Insya Allah kita akan ngobrol lagi sama siapa aja yang kira-kira bisa menginspirasi teman-teman semua. Kalau gitu aku juga pamit ya. Tapi jangan lupa untuk selalu subscribe, comment, and like di Cerita Untung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.